Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat bertemu dan belajar bersama walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi agung, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang pada saat ini kita rasakan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah. Sebelum kita lanjut ke tausiah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Novi Safiani dari kelas Ilmu Dakwah A. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Pentingnya Muhasabah Diri. Segala puji bagi Allah yang menjanjikan orang yang mengintrospeksi dirinya dan mengekang dirinya dengan rasa aman di hari yang dijanjikan. Hanya kepada Allah lah kita bergantung harapan, hanya kepada Allah kita mengiba pertolongan, hanya kepada Allah tempat kita mengadu, hanya kepada Allah kita bertaubat, dan hanya kepada Allah lah kita meminta keselamatan dari pedihnya azab dunia dan pedihnya siksaan akhirat. Sesungguhnya seorang muslim itu beramal dalam kehidupan sehari-hari, siang dan malam hanya untuk kebahagiaan di akhirat dan menepininya untuk memperoleh kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Muhasabah diri adalah salah satu amalan yang disebut dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah dalam surat Al-Asr ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik teman-teman semua, apakah kalian tahu apa sih itu muhasabah? Muhasabah berasal dari kata hasib yahsabu hisab yang artinya perhitungan. Sedangkan pengertian muhasabah yaitu upaya dalam melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri sendiri dalam melihat aspek kebaikan dan keburukan. Dalam Islam, muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah, hasbuminallah, hubungan kepada antar sesama manusia, habuminannas, dan hubungan kepada diri sendiri yaitu habuminannafsi. Bagi seorang muslim, muhasabah adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Sebab hidup di dunia ini sangatlah singkat, jauh berbeda dengan kehidupan di akhirat yang sangat kekal. Kehidupan yang kita jalani saat ini pun akan menentukan bagaimana kita kelak di akhirat. Apakah berakhir baik dan masuk surga, ataukah berakhir buruk dan masuk neraka. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, itu akan memudahkan kalian kelak. Timbanglah kalian sebelum ditimbang kelak, ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Nah teman-teman
teman-teman, ada banyak sekali cara untuk memuhasabah diri pada diri kita sendiri. Misalnya, yang pertama yaitu mengevaluasi sholat kita, amalan kita, dan dosa-dosa kita. Langkah pertama ini bermuhasabah adalah merenung apa saja yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian kita mengevaluasi, sudahkah memiliki niat menjadi orang yang baik? Sudahkah melakukan amalan yang diperintahkan Allah? Dan sudahkah kita menyadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Setelah mengetahui semua jawabannya, kemudian kita niatkan untuk senantiasa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari larangan-larangannya. Kemudian yang kedua yaitu mendirikan sholat taubah. Ketika kita telah menyesali segala dosa, maka muslim yang taat akan segera bertaubat. Salah satu bentuk amalan yang bisa dilakukan adalah mendirikan sholat taubat. Tata caranya pun sama seperti sholat pada umumnya, namun bisa terdiri dari 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Pada bagian sujud terakhir, akuilah segala dosa yang kita lakukan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Yang ketiga adalah menerima masukan dan saran dari orang lain. Kadang kita membutuhkan orang lain untuk menyadarkan diri kita dari kesalahan yang telah kita perbuat. Dalam suatu riwayat, Imam Bukhari menceritakan kisah Umar bin Khattab yang memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Saat itu Abu Bakar sempat menolak dan bimbang dengan usulan tersebut. Namun Umar meyakinkan bahwa hal itu adalah kebaikan. Hingga Abu Bakar pun berkata, Umar senantiasa membujukku untuk mengevaluasi pendapatku dalam permasalahan itu hingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun sependapat dengan Umar. Tak hanya para sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, oleh karena itu ingatkanlah aku jika aku lupa. Lalu dalam hadis lain dijelaskan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi diri seorang pemimpin atau penjabat, maka Allah memberikan seorang pendamping atau pembantu yang senantiasa akan mengingatkan jika dirinya lalai dan akan membantu jika dirinya ingat. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama pun menjelaskan bagaimana cara kita muhasabah diri kita. Para ulama berpendapat terdapat 2 cara memuhasabah diri kita, yaitu yang pertama muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal ini dilakukan dengan cara menyelidiki terlebih dahulu apakah mampu kita melakukan amalan ini, kemudian kita melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia akhirat atau tidak, lalu memeriksa niat kita. Apakah amalan ini kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semata-mata dilakukan demi manusia. Kemudian yang kedua adalah muhasabah setelah amal. Muhasabah setelah amal ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah muhasabah terhadap amalan yang tertinggal dan amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah kita lakukan dari sisi niatnya. Sudahkah ikhlas lillahi ta'ala atau belum? Kemudian dari sisi caranya, sudahkah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau belum? Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut? Kemudian yang kedua adalah bentuk muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh dari muhasabah diri ini adalah memeriksa apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membukakan pintu dosa atau kemaksiatan seperti muhasabah diri terhadap perbuatan syubhat. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut. Untuk apa, demi apa, manfaatnya apa, dan sisi negatif apa yang kita peroleh. Keutamaan dan manfaat dari muhasabah diri adalah yang pertama, menghindarkan manusia dari sikap merasa paling suci.
Dalam Quran Surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, maka janganlah kamu mengatakan bahwa dirimu paling suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan manusia dari sikap sombong. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat dengannya. Kemudian yang ketiga adalah menyadarkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Fatih Salim bin Ayyub Ar-Razi bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap helai nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu dari Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin, membaca, atau belajar. Kemudian yang keempat adalah menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya pernah berkata bahwa seseorang yang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Demikian teman-teman tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadikan amal ibadah bagi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatian teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.